Pemirsa, dalam perbincangan ini kami akan soroti kecelakaan yang terjadi, terutama yang memang menyita perhatian kita. Terjadi pada tanggal 8 dan 11 April lalu pada saat arus mudik kemarin sedang ramai-ramainya. Nah, ini diperkirakan akan mulai terjadi juga arus balik ini, yaitu mulai hari Sabtu petang. Nah, kita akan lihat bagaimana tentunya rencana-rencana yang disiapkan, rekayasa yang disiapkan oleh pihak kepolisian untuk bisa mengatasi kemacetan yang terjadi dalam puncak arus balik ini. Kecelakaan tunggal yang melibatkan bus Rosalia Indah yang menewaskan 7 penumpang di ruas tol Batang Semarang di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis pagi kemarin menuai sorotan. Saat ini, polisi telah menetapkan pengemudi bus Rosalia Indah, JW, sebagai tersangka. Selama pemeriksaan sejumlah saksi dan tersangka, polisi memastikan kecelakaan tunggal tersebut disebabkan kelalaian sopir bus. Diduga kecelakaan diakibatkan pengemudi mengantuk karena kelelahan. Faktor kelelahan ini penyebab sopir mengalami microslip atau tertidur selama beberapa detik sehingga menyebabkan bus meluncur di sisi kiri jalan tol hingga menghantam parit. Faktor kelelahan pengemudi juga menjadi penyebab kecelakaan maut di KM 58 Tol Jakarta Cikampek-Japek lajur kontraflow pada Senin lalu. Sebanyak 12 orang tewas dan 2 lainnya luka-luka akibat peristiwa ini. Berdasarkan temuan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, 70% kecelakaan lalu lintas disebabkan faktor kelelahan pengemudi. Khusus untuk angkutan penumpang dan barang, faktor kelelahan pengemudi disebabkan karena kurangnya jumlah SDM pengemudi. Seperti diketahui pada musim mudik dan arus balik lebaran, masyarakat dihadapkan dengan kondisi lalu lintas yang padat, terutama di jalur-jalur utama. Lantas, bagaimana tips agar dalam arus balik lebaran, lalu lintas lancar dan pengemudi terhindar dari berbagai kecelakaan lalu lintas? Tim TV One mengabarkan. Baik pemirsa, sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa memantau, melihat bagaimana situasi kondisi terkini di Tol Jakarta Cikampek kilometer 67. Bagaimana kepadatan yang ada di sana, apalagi diprediksi bahwa mulai Sabtu petang ini adalah puncak dari arus balik. Kembali ke kota asal masing-masing setelah menghabiskan waktu libur lebaran di kampung halaman. Ini adalah jelang titik pertemuan antara dari arah Jawa dan Bandung. Seperti ini kondisinya di Tol Jakarta Cikampek kilometer 67. Anda sudah dengarkan tadi dalam tayangan yang kami sampaikan di awal bahwa menurut penyelidikan dari KNKT menyebutkan bahwa penyebab kecelakaan ini memang mayoritas faktor kelalaian dari pengemudi. Karena kelelahan, karena ngantuk, kecapean dan sebagainya. Nah, ini kita akan bawa lebih jauh sebenarnya apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi. Apakah memang faktor efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dari bus-bus ataupun juga angkutan umum tersebut, dan juga bagaimana upaya untuk bisa menghindari hal ini supaya terjadi lagi. Sudah hadir di samping saya, beliau merupakan pengamat transportasi dan juga kebijakan publik, Ki Darmaningtyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Viola dan baik. Para pemirsa. Selain Ki Darmaningtyas juga sudah bergabung dengan kita secara daring. Beliau merupakan Ketua IPOMI atau Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia dan juga Ketua Bidang Angkutan Orang DPP Organda, yaitu Mas Kurnia Lesani Adnan. Mas Sani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Sani. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri, Mas Tias, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin Mas Sani, mohon maaf kami ganggu sepertinya perjalanannya. Tapi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa memberikan pandangannya nanti mengenai hal ini. Nah, ini juga sudah hadir di samping saya, yaitu narasumber kita berikutnya ada Pak Jusri Pulubuhu yang juga merupakan pemerhati keselamatan lalu lintas. Selamat malam Pak Jusri, silakan duduk. Selamat malam Mbak. Monggo silakan. Ya, apa kabar, sehat Pak? Selalu. Wah, ya, lagi. Selain tiga narasumber tadi, kita juga akan dapatkan keterangan tentunya dari Kombes Pol Sony Irawan
Beliau merupakan Dirlantas Polda Jateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Viola dan pemirsa TV One. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, mohon maaf lahir dan batin juga Pak Sony. Pak Sony, bisa diberikan informasi hingga saat ini bagaimana kepadatan arus lalu lintas ini di sana? Ya, yang pertama Mbak Pia, kami sampaikan bahwa tadi jam 15.30 itu telah dilaksanakan Flying Star atau pengibaran bendera tanda dimulainya one way nasional arus balik dari Gate Kalikangkung kilometer 414 menuju ke wilayah barat yaitu Cikampek kilometer 72 yang dilakukan oleh Pak Menko PMK, Menteri PUPR, Menhub, kemudian Bapak Kakor Lantas, dan Kapolda Jawa Tengah serta PJ Gubernur Jawa Tengah. Hal ini dilakukan karena berdasarkan indikator-indikator yang telah dilihat dari satu traffic accounting yang ada di Gate Banyumanik dan juga yang ada di wilayah Kalikangkung. Yang kedua, memperhatikan situasi kondisi di lapangan. Dan yang ketiga tentunya memperhatikan situasi kondisi arus di jalur arteri. Dari 3 pertimbangan tersebut, maka tadi jam 1 siang telah dilakukan sterilisasi jalur A dari mulai wilayah Kalikangkung sampai dengan ke wilayah Cikampek, Jawa Barat juga. Kemudian jam 15.30 dilakukan Flying Star ataupun pengibaran bendera pertama yang dilakukan oleh Pak Menko PMK, sehingga per hari ini telah dilaksanakan one way nasional arus balik dari Gate Kalikangkung hingga ke Cikatama kilometer 72. Demikian Mbak. Baik, nah ini kita sudah tahu rekayasa lalu lintas yang saat ini sedang diberlakukan. Kita ambil tadi informasinya di Jawa Tengah begitu Ki. Ki dan Menkes mungkin ada pandangan tersendiri atau catatan dari rekayasa lalu lintas yang selama ini diberlakukan? Ya, kalau untuk memfasilitasi arus mudik atau arus balik pasti selalu efektif. Tetapi yang selalu saya kemukakan adalah arah yang sebaliknya. Jadi misalnya pada saat arus mudik ketika dijalankan one way, maka yang ke arah Jakarta itu yang akan menjadi terhambat. Sebaliknya pada saat arus balik yang arah keluar dari Jakarta itu yang terhambat. Karena itu sebetulnya ketika ada kebijakan one way ini mesti harus diikuti juga soal menjaga kondisi lalu lintas di Pantura atau di jalan tengah. Jadi selama ini kan konsentrasinya ke jalan tol. Sementara Pantura cukup memberikan ruang untuk lalu lintas. Juga tengah itu misalnya lewat Purwokerto dan selatan itu yang dulu lewat Simpang Nagrek. Nah ini mestinya juga harus dioptimalkan supaya tidak semuanya terkonsentrasi di jalan tol. Karena ketika semua terkonsentrasi di jalan tol, maka meskipun itu dilakukan one way, tidak terhindarkan adanya pelambatan. Saya tidak mengatakan macet, tapi pelambatan karena kecepatan lalu lintas, kecepatan kendaraan di jalan tol yang begitu bersamaan lalu lintasnya masuk, itu pasti akan mengalami hambatan. Jadi saya kira selain penerapan one way ini harus disosialisasikan penggunaan jalan arteri khususnya Pantura dan jalur tengah maupun selatan. Baik, sosialisasi mengenai hal ini mungkin Pak Sony yang mungkin kurang didapatkan oleh masyarakat sehingga akhirnya menggunakan pilihan utamanya adalah jalan tol. Pak Sony. Jadi begini Mbak, betul sekali. Tadi mungkin saya ingin menjelaskan Jawa Tengah ini kita memiliki 5 jaringan jalan Mbak. Dari mulai jalan Pantura, jalan tol, jalur tengah, jalur selatan, dan lingkar selatan-selatan. Itu 5 hal tersebut, 5 jalur tersebut menjadi prioritas kita atau kami kepolisian di Polda Jawa Tengah, sehingga kita menggelar 142 pos yang tergelar dari 5 jaringan jalan tersebut. Bahkan di perbatasan ada dan penggelaran personil juga. Tadi kami sampaikan bahwa dalam menentukan one way itu kita memperhatikan traffic accounting, situasi di lapangan, dan juga jalur arteri. Nah, jalur arteri ini yang kami sampaikan termasuk jalur Pantura,
kemudian jalur tengah, jalur selatan dan lingkar selatan. Contoh, di wilayah Pejagan sampai dengan Bumi Ayu. Ini terjadi kepadatan akibat apa? Pada saat mudik, arus yang masuk dari pintu tol Pejagan itu memang di ambang batas normal. Contoh, gate Pejagan itu hanya mampu menampung 500 lalin per jam. Tapi kenyataannya sampai dengan di angka 900 bahkan 1000. Sehingga kami melakukan 4 rekayasa. Pertama, pengalihan Dermoleng melalui Ketanggungan. Yang kedua, pengalihan ke jalur utara. Yang ketiga, one way Dermoleng Kelonengan sampai dengan Bumi Ayu. Ini kita lakukan. Jadi kita antisipasi karena memang masyarakat favorit untuk melewati jalur tengah dan selatan. Kemudian jalur Pantura dari mulai Brebes sampai dengan Rembang. Ini juga kita lakukan pengawalan, petunjuk perintah Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda, pengawalan bagi kendaraan-kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang melalui jalur arteri Pantura. Kemudian jalur tol fungsional Solo, ini juga jadi favorit. Sekarang dibuka fungsional Solo, itu turun di wilayah Ngawen, sehingga yang menuju ke Yogyakarta ini dapat menggunakan fasilitas fungsional Solo yang dibuka dari mulai jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Nah, semua ini kami sosialisasikan melalui media sosial, baik TV nasional, lokal, maupun media sosial Instagram, medsos, dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah masyarakat bisa tersosialisasi dengan baik. Jadi sekali lagi, 5 jaringan jalan yang di Jawa Tengah ini menjadi perhatian kita bersama, termasuk juga sosialisasi dalam hal himbauan Kamsel Titcar Lantas. Perlu kami sampaikan bahwa kepolisian beserta dengan stakeholder sebelum operasi ketupat dilaksanakan, kita sudah jauh melaksanakan rapat koordinasi, mengundang pihak Aptrindo, Organda, seluruh stakeholder, melaksanakan ramcek, mengecek kendaraan-kendaraan, kelayakan kendaraan, baik itu mobil bus penumpang maupun mobil-mobil yang menggunakan transportasi umum. Jika tidak layak, maka kita berikan catatan dan tidak boleh kita berangkatkan. Kemudian juga kita menghimbau pada masyarakat selalu diingatkan untuk selalu recek kembali kendaraan yang digunakan, termasuk kesiapan fisik kita, termasuk juga penggunaan rest area yang efektif agar tidak terjadi kepadatan. Ini beberapa hal-hal yang selalu kita sosialisasikan melalui seluruh jaringan yang ada di lingkungan masyarakat. Demikian, Mbak. Baik, ini menarik juga ketika Pak Sony mengatakan kondisi fisik begitu penting saat melakukan perjalanan jarak jauh, termasuk dalam momen kali ini, baik itu arus mudik ataupun juga arus balik. Ini tentunya mengingatkan kita, Pak Sony, terhadap kecelakaan bus Rosalia Indah yang baru saja terjadi pada 11 April lalu. Pihak kepolisian sudah mengatakan ini faktor kelalaian dari pengemudi karena faktor juga ngantuk, kecapean pengemudi ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai hal ini, Pak Sony. Ya, jadi begini Mbak, bahwa hasil pemeriksaan secara maraton dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dalam hal ini Polres Batang, kemarin kita sudah menetapkan tersangka saudara inisial JW. Kemudian pasal yang kita sangkakan adalah pasal 310 ayat 234 dengan sanksi pidana itu maksimal 6 tahun. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada, hasil pemeriksaan terhadap olah TKP, memang kita menyimpulkan saat ini adalah ini karena kelalaian daripada pengemudi yang bersangkutan mengalami ngantuk sesaat, kemudian atau yang kita kenal dengan microsleep, kemudian terjadi titik tumbur di 370.50, membanting busnya ke arah kiri, kemudian terseret di parit sepanjang atau sejauh 150 km, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, 7 orang meninggal dunia dari 36 penumpang yang ada. Jadi hasil pemeriksaan kami sementara ini memang kita simpulkan bahwa ini akibat kelalaian daripada pengemudi bus berinisial JW. Terkait nanti muncul hal-hal lain, ini masih kita dalami gitu Mbak. Ya. Baik, Pak Sony, mungkin terakhir juga penutup perbincangan kita, himbauan kepada para pengemudi, termasuk juga upaya mengantisipasi agar ini tidak terjadi lagi. Silakan Pak Sony. Ya, terima kasih Mbak. Kami selalu menghimbau kepada para pemudik yang akan sekarang menjalankan atau arus balik ini, kiranya sekali lagi sebelum berangkat lakukan cek-recek terhadap kesehatan, kesiapan kendaraan yang akan digunakan. Yang kedua, kesiapan pengemudinya harus benar-benar dilakukan dengan baik. Kalau memang capek dan ngantuk jangan dipaksakan. Yang ketiga, berhentilah atau istirahat di tempat-tempat yang ditentukan.
jangan berhenti di tempat yang tidak ditentukan. Dan yang keempat, Mbak, patuhi aturan lalu lintas dan petugas. Mengapa petugas? Kadang ada rekayasa yang harus kita lakukan karena mengingat di depan ada kepadatan ataupun ada trouble, itu patuhi petugas, Mbak. Dan yang terakhir tentunya selaku umat beragama senantiasa kita berdoa kepada Tuhan, semoga perjalanan kita ini senantiasa dalam pertolongan dan perlindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Mbak, imbauan saya kepada pemudik yang akan mudik arus balik di tanggal 13 sampai 16 ini. Baik, Pak Sony, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami ataupun juga untuk bisa berbicara lebih lanjut dan juga memberikan pesan kepada masyarakat yang insya Allah saat ini juga sedang menyaksikan dan bisa menjadi pesan yang nanti semoga juga diterapkan oleh para calon orang-orang yang akan kembali ke kota masing-masing ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sony. Terima kasih Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Mas Sani, ini salah satu penyebabnya yang diduga apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kecelakaan pada bus Rosalia Indah pada 11 April lalu adalah pengemudi ini mengalami mikrosleep karena kelelahan. Sebenarnya ini ada hubungannya nggak, Mas Sani, dengan manajemen pengaturan bagaimana tugas kerja keberangkatan dari para pengemudi ini yang dilakukan oleh pihak-pihak dari perusahaan masing-masing? Ya, Pak Putri, jadi kami dari asosiasi dan sesama operator sudah selalu menegaskan untuk pengemudi atau kru bus jarak menengah dan jarak jauh itu wajib dengan 2 pengemudi. Namun memang mungkin dalam situasi kemarin saya sempat mendalami ke koordinasi ke internal PO Rosalia Indah. Ada cerita lah sebelum bus yang kecelakaan ini terjadi. Jadi memang ini mereka ada diskresi di lapangan karena ada kendala bus yang pertama terus digantikan dengan bus yang kedua. Namun seharusnya pengemudi setiap bus itu kita bisa pastikan 2 orang, Mbak Putri. Kita tidak pernah melepas bus dengan 1 pengemudi, apalagi dalam situasi peak season. Sekarang kita sama-sama tahu jam tempuh bertambah, walaupun dengan jarak tempuh yang tidak bertambah. Nah, ini yang membuat tingkat kelelahan menjadi lebih cepat. Juga dari sisi jam kerja, kami selalu menekankan kepada seluruh pengemudi kalau mengemudi maksimal 6 jam harus bergantian. Jadi ini yang saya nggak tahu harus ngomongnya apa ya. Artinya pada saat terjadi kecelakaan di bus yang di KM 370 ini, pengemudinya 1 orang, terus dia terjadi mungkin dugaan mikrosleep sehingga terjadi kecelakaan. Jadi pada prinsipnya seluruh PO saya bisa pastikan dan yakinkan untuk jarak trayek menengah dan jarak jauh itu menggunakan 2 pengemudi. Dan jam kerjanya pun kita sudah tekankan melalui SOP kepada seluruh kru untuk maksimal 6 jam harus bergantian. Karena kalau untuk seperti trayek Rosalia Indah ini kan Jakarta, Surabaya atau Jakarta Solo Surabaya, dari Jakarta sebelum 6 jam mereka sudah sampai di rest area, istirahat makan, itu biasa mengemudi bergantian, terus jalan lagi, jadi untuk dengan ganti pengemudi. Namun pada case yang satu ini ya mungkin kemarin saya berkoordinasi dengan Rosalia Indah, tim Rosalia Indah sendiri sedang menginvestigasi internal kenapa dan seperti apa kok bisa si pengemudi ini 1 orang yang melanjutkan perjalanan penumpang yang bus naas ini. Jadi tapi perlu saya garis bawahi Mbak Putri, kami seluruh otobus tidak saat musim peak season ini saja, pada saat hari apapun operasional kami bisa kami pastikan dengan 2 pengemudi. Baik. Dan perlu diketahui Rosalia Indah, mungkin Mas Tias bisa menambahkan atau meluruskan apa yang saya sampaikan. Rosalia Indah satu PO yang dengan manajemen SDM yang cukup baik dan ketat. Jadi
ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada secara operasional, kami baik sebagai asosiasi, baik sebagai sesama operator, kami menegaskan dan saling mengingatkan kalau pengemudi itu wajib 2 orang dengan minimal 1 helper dan untuk jarak jauh 2 helper. Itu sih Mbak. Baik Mas Ani, nanti kita akan lanjutkan perbincangan, kita akan tinjau lebih dalam lagi tentunya bagaimana sebenarnya pengelolaan secara manajemen dari masing-masing perusahaan bus ini dan juga apa itu microslip, bagaimana upaya untuk menghindarinya. Pak Jusri Pulubuhu juga nanti akan berikan pandangan, tapi setelah jeda kami segera kembali.